Selamat pagi, nama saya Muhammad Rizal dari Prodi Bahasa Inggris NIM 18823500001. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan, asas pendidikan, serta tujuan pendidikan. Tapi sebelum kita melangkah ke landasan, asas, serta tujuan pendidikan, saya akan menjelaskan sedikit apa sebenarnya pendidikan itu. Jadi, pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan untuk peranan di masa yang akan datang. Kemudian, pendidikan ini juga memiliki landasan. Adapun landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan atau studi pendidikan. Maka dalam hal ini saya membagi landasan-landasan pendidikan itu menjadi terbagi menjadi 4 sumber. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan, yaitu bersifat secara filsafat dan menyeluruh serta konseptual. Kedua, landasan sosiologis pendidikan, mencakup kedudukan seseorang dalam interaksi, proses, serta fungsi sosial dalam masyarakat. Ketiga, landasan psikologis pendidikan, tertuju pada pemahaman manusia serta proses belajar seseorang atau kelompok. Dan keempat, landasan kultural pendidikan, yaitu landasan yang meliputi pewarisan budaya serta pendidikan formal, non-formal, serta informal. Kemudian, khususnya di negara kita Indonesia, pendidikan yang ada di negara kita ini terdiri atau dibuat oleh Ki Hajar Dewantara, dan beliau membuat 3 konsep pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sung Tulada, artinya seorang pendidik harus mampu memberi teladan bagi peserta didik. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, guru harus membimbing dan memberikan arahan kepada peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang kedua, Ingmadya Mangunkarso, yaitu di tengah-tengah memberikan gagasan atau ide-ide yang mendukung. Maksudnya, guru dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani, artinya yang di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Maksudnya adalah setiap orang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaannya untuk mendorong orang lain dalam mencapai tujuan berkelanjutan. Kemudian, tadi kita sudah membahas apa itu landasan pendidikan serta asas pendidikan. Kemudian kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan. Apa sebenarnya tujuan pendidikan? Di sini saya akan mengutip beberapa definisi tujuan pendidikan menurut para ahli-ahli pendidikan. Yang pertama, menurut sejarah bangsa Yunani, tujuan pendidikan ialah ketentraman, sedangkan menurut Islam, tujuan pendidikan ialah membentuk manusia supaya sehat, cerdas, patuh, dan tunduk kepada perintah Tuhan, serta menjauhi larangan-larangannya. Kemudian dalam Suwarno, terdapat beberapa pengertian tujuan pendidikan menurut beberapa tokoh diantaranya. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan tujuan pendidikan adalah mendidik anak agar menjadi manusia yang sempurna hidupnya, yaitu kehidupan dan penghidupan manusia yang selaras dengan alamnya dan masyarakatnya. Kemudian menurut John Locke, seorang tokoh aliran empirisme dalam pendidikan yang lahir di Inggris tahun 1632 sampai 1704, dia katakan bahwasanya tujuan pendidikan adalah membentuk gentleman. Kemudian John Dewey, seorang tokoh pendidikan sosial yang lahir di Amerika tahun 1859 sampai tahun 1952,
Beliau mengatakan bahwasanya tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi anggota masyarakat yang baik, yaitu anggota masyarakat yang mempunyai kecakapan praktis dan dapat memecahkan problem sosial sehari-hari dengan baik. Kemudian menurut Maria Montessori, seorang tokoh pendidikan kanak-kanak yang lahir di Italia tahun 1870 sampai 1952, beliau katakan tujuan pendidikan adalah perkembangan anak secara bebas. Maka di sini tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi warga negara yang baik, karena pendidikan merupakan bimbingan terhadap perkembangan manusia menuju ke arah cita-cita tertentu. Maka masalah pokok bagi pendidikan ialah memilih arah atau tujuan. Itu tadi tujuan pendidikan menurut beberapa tokoh global. Kemudian kita akan mengkerucutkan pembahasan kita, yaitu tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Suwarno ada beberapa macam tujuan pendidikan. Di antaranya yang pertama tujuan umum. Tujuan umum ialah tujuan yang menjiwai pekerjaan mendidik dalam segala waktu dan keadaan. Tujuan umum ini dirumuskan dengan memperhatikan hakikat kemanusiaan yang universal. Menurut Levengel, tujuan umum pendidikan adalah kedewasaan. Kemudian tujuan khusus. Tujuan khusus adalah pengkhususan dari tujuan umum atau dasar beberapa hal, antara lain perbedaan individual pada si terdidik, perbedaan lingkungan keluarga atau masyarakat, perbedaan yang berhubungan dengan tugas lembaga pendidikan, perbedaan yang berhubungan dengan pandangan atau falsafah hidup suatu bangsa. Kemudian yang ketiga, tujuan tak lengkap atau tujuan tak sempurna. Maksudnya adalah tujuan yang hanya mencakup salah satu daripada aspek saja. Misalnya tujuan khusus pembentukan kecerdasan saja. Keempat, tujuan sementara. Tujuan sementara itu adalah tujuan yang dicapai pada tiap tingkat perjalanan menuju tujuan akhir. Misalnya, menyelesaikan belajar di sekolah dasar merupakan tujuan sementara untuk melanjutkan menuju ke SMP dan SMA. Kelima, tujuan insidentil, yaitu tujuan yang timbul karena adanya situasi yang terjadi secara kebetulan. Yang keenam, tujuan intermediair, yaitu tujuan yang merupakan alat atau perantara untuk mencapai tujuan yang lain. Selanjutnya, dalam hubungan dengan hierarki tujuan pendidikan, dibedakan macam-macam tujuan pendidikan, yaitu tujuan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikulum, dan tujuan instruksional. Apa itu tujuan nasional? Tujuan nasional adalah tujuan umum pendidikan nasional yang mengandung rumusan kualifikasi umum yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap warga negara setelah mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan nasional tertentu. Kemudian apa itu tujuan institusional? Tujuan institusional adalah tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga pendidikan atau satuan pendidikan tertentu. Tiap lembaga pendidikan memiliki tujuannya masing-masing yang berbeda satu sama lain dan yang sesuai dengan karakteristik lembaga tersebut. Ketiga, tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum adalah tujuan yang hendak dicapai oleh program studi, bidang studi, dan mata pelajaran tertentu yang disusun berdasarkan tujuan institusional. Perumusan tujuan kurikulum berpedoman pada kategorisasi tujuan pendidikan atau taksonomi tujuan yang dikaitkan dengan bidang studi bersangkutan. Kemudian tujuan instruksional, yaitu tujuan ini dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Apa itu tujuan instruksional umum? Yaitu tujuan instruksional yang berisi kualifikasi yang merupakan pernyataan hasil belajar yang diharapkan dimiliki oleh si terdidik setelah mengikuti pelajaran dalam pokok pembahasan tertentu. Tujuan instruksional khusus adalah penjabaran lebih lanjut dari tujuan instruksional umum, dinyatakan dalam rumusan sekhusus-khususnya sehingga tujuan tersebut mudah dinilai dan tidak menimbulkan salah tafsir. Maka dari penjelasan tujuan pendidikan, kita dapat simpulkan
bahwasanya tujuan pendidikan adalah komponen dari sistem pendidikan yang berisi seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan. Tujuan Pendidikan Nasional Indonesia tertera dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Demikian penjelasan singkat saya mengenai landasan pendidikan, asas pendidikan, serta tujuan pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.